Halal diartikan sebagai makanan yang dipahami sama umat muslim adalah yang tepat dan komunitasnya terbanyak di Indonesia. Harusnya kita nggak perlu khawatir kalau menurut saya ya. Lagi pula memang tujuan halal ini kan bukan hanya memang menyasar masyarakat muslim, tapi juga soal kebersihan. Untuk hal-hal yang sifatnya seperti halal, saya pikir sih nggak usah berkompromi sama hal tersebut. Mungkin karena Amerika menganggap Indonesia aturan itu sulit, sosialisasinya kurang. Jadi kita itu pelaku usaha itu masih meraba-raba. Itu waktu awal-awal tuh amat sangat sulit. Menurut saya baiknya tetap mengembangkan industri halal di Indonesia atau mengimpor produk-produk yang memang sudah terbukti halal. Oke, kalau kita tadi sudah mendengar ya bagaimana tanggapan dari masyarakat soal sertifikasi maupun produk halal yang tadi sempat disampaikan oleh masyarakat. Tapi saya akan ke MUI nih, saya pengen tahu dari pandangan Anda Pak Amin. Kalau tadi sempat disampaikan dari Prof. Syafii Antonio bahwa ini bisa dipercepat begitu. Apakah mungkin saja kita bisa mempercepat hal tersebut ataupun tidak bisa begitu Pak? Iya, undang-undang kita itu sudah mengatur sangat rigid tentang waktu proses sertifikasi halal. Berapa lama dia daftar di si halal BPJPH, berapa lama di LPH, berapa lama di Komisi Fatwa, dan berapa lama itu terbit. Ya, itu sudah diatur sedemikian rupa. Dan dari sisi kecepatan sebetulnya sudah sangat cepat. Misalnya waktu yang diberikan di LPH 21 hari, tapi sekarang sudah average itu sudah 7 hari. Begitu kan. Di Komisi Fatwa dikasih 3 hari, 1 hari. Ya kan, di BPJPH juga sudah lebih cepat daripada yang semula. Nah, tetapi memang ada kasus-kasus, kita tidak bisa mengeneralisir semua produk itu bisa cepat. Sangat tergantung bahan baku, bahan penolong yang digunakan, ya. Nah, kalau bahan bakunya banyak atau bahan penolongnya banyak, itu kan harus ditelusur, gitu. Apalagi kalau bahan bakunya misalnya itu impor dari luar, maka dia harus mendapatkan sertifikasi halal dari lembaga halal luar negeri yang sudah direcognize oleh kita. Oke. Begitu kan. Nah kalau belum kita harus telusur sampai ke sana begitu. Misalnya gelatin. Di Indonesia tidak ada pabrik gelatin. Pasti dari luar gitu kan. Nah gelatin ini kalau dia belum bersertifikat halal luar negeri yang kita recognize, kita harus telusur. Dan menelusur pabrik gelatin tidak hanya gelatinnya saja pabrik yang kita telusur. Karena gelatin ini 90% bahan bakunya dari hewan, ya kan? 90% bahan bakunya hewan, tetapi dia suplai kulit gelatin itu dari kulit dari tulang hewan ya. Itu dari RPH yang jumlahnya 50 RPH misalnya atau 90 RPH misalnya. Nah, ini harus ditelusur satu persatu gitu loh. Nah, dalam standar halal kita memang seperti itu. Halal itu harus 100%. Dari A to Z, dari sumber asal muasal sampai ini. Tapi kalau bahan bakunya sudah punya sertifikat halal, bahan bakunya tidak banyak, itu relatif sangat cepat. Gitu, sangat cepat. Ya, itu kalau yang tidak cepat itu hanya pada kasus-kasus tertentu yang misalnya tadi atau dia punya outlet yang banyak gitu ya. Nah, kalau misalnya ada franchise gitu ya. Dia punya outlet dari Sabang sampai Merauke begitu misalnya. Nah, franchise ini kan harus dilihat satu persatu. Misalnya franchise ayam goreng misalnya. Nah, itu kalau franchise-nya outlet yang ada di Aceh, pasti suplai ayamnya kan dari Aceh. Maka dipastikan RPH-nya harus halal. Kalau ada di Bali, ya berarti kan suplai ayamnya dari RPH Bali. Nah, itu juga harus diaudit RPH-nya pemotongannya halal atau tidak. Jadi kalau dia sudah halal, kita sudah punya standar. Kalau sebuah franchise halal, maka dari Sabang sampai Merauke harus halal. Gitu. Tidak boleh di Bali boleh tidak halal gitu misalnya. Di Manado boleh tidak halal, tidak. Gitu. Itu standar kita. Nah, itu yang hal-hal yang kasus-kasus seperti itu yang kemudian dia lebih lama begitu daripada standar yang ada. Ada prosedur yang panjang. Ada prosedur yang ada. Mungkin saya ingin Pak Amin ya. Kalau itu kan bayangin serem banget tuh, lama amat tuh. Ditelusuri sampai dari kakek sampai ke cucunya tuh. Ya. Kan ada standarisasi lokal ya Indonesia dan ada standarisasi global kan. Ya, makanya mutual recognition agreement yang di SMIC, di OIC itu kan menjadi bagian dari referensi. Iya. Kalau tidak ya sekarang ini yang dikeluhkan itu terlalu lama. Ya, itulah makanya kita sekarang kan
banyak merecognize lembaga-lembaga halal luar negeri. Itu untuk percepatan proses sertifikasi halal, di mana supaya sertifikasi halal itu bisa dilakukan lebih cepat kalau produk kita ini misalnya sumber bahannya dari impor luar negeri. Nah, itu kan satu cara gitu kan. Nah, ini sudah kita recognize, sudah disebut Pak Syafi tadi, 177 lembaga halal luar negeri begitu. Nah, seperti itu. Oke, tetapi dengan adanya lembaga halal di luar negeri, produk-produk halal yang masuk ke Indonesia, Pak Sapta, Anda melihatnya apakah nantinya ini akan berdampak begitu kepada Indonesia? Iya, tentunya kalau kita produknya impor, itu yang harus ditelusuri. Bahkan kadang-kadang menelusuri itu nggak cukup satu orang. Nah, ini juga menimbulkan high cost buat negara yang mengekspor. Saya baru ketemu orang IC tadi, nggak usah diceritakan lah. Itu seperti itu. Jadi lama ya, biasanya ya 2 bulan, ini bisa berbulan-bulan, itu satu. Ini faktanya begitu. Kalau secara teoritis ya begitu ya. Nah yang kedua, standarisasi itu penting. Kenapa? Ya ambillah hotel franchise yang ada di sini nih. Jangankan sabunnya, anduknya pun standar ya. Kalau hotelnya, ambillah, kalau nggak boleh nama ya, hotel I, itu sabunnya gini, kamar mandinya gini, ini ya gini. Nah sekarang kalau kan sama kasusnya, namanya gelatin. Udah pasti gelatin tuh ada 12 pabrik di China. 10 pabrik itu adalah kulit, bab, yang 2 bukan. Nah masuk ke Indonesia. Nah ini kan udah jelas, dari mana tuh pabriknya. Nah itu mestinya. Jadi nggak perlu ditelusuri setiap gelatinnya kan gitu. Jadi dari ininya perusahaannya saja begitu ya? Iya. Itu coklat. Oke. Kodiva itu kita lihat halal apa enggak, kok disebutin nggak boleh tuh, nanti saya kena denda ya. Nah seperti itu. Baik. Nah iya. Nah sekarang Thailand sendiri ya itu dia bisa cepat ya. 169.000 jenis produk di sana. Produk. Maksudnya saya tadi sudah tunjukin duren. Sudah itu 160.000 company halal. 3% Islam. Ya, ini kan sesuatu. Dan 25% ekspor makanan adalah makanan halal. Baik. Kemana dia? Ke OIC sasarannya. Ke negara-negara juga yang non OIC. Bahkan yang lucu, Pakistan tuh nomor 2 penduduknya di dunia Islam ya. Kita nomor 1 katanya. Sekarang sudah Pakistan duluan. Sekarang udah terbalik Pakistan. Itu produk-produk makanannya impornya dari Thailand. Kenapa kan dari Indonesia? Nah itu contoh. Oke, silakan Pak. Saya sih melihat apa yang disampaikan oleh Donald Trump dan Kementerian Perdagangan Luar Negeri Amerika itu sebagai wake up call ya. Jadi ini adalah satu alarm bagi kita. Hey, Indonesia bangun dong, jangan diam terus gitu, jangan tidur terus. Ini ada satu wake up dari saudara kita, Paman Donald Trump yang sekarang lagi menjadi bintang dunia. Ini adalah satu kesempatan kita untuk berbenah dan mengoptimalkan pasar yang kita sebenarnya miliki sendiri. Saya melihat ada disebut dengan economy of Hajj, the neglected fortune. Kalau kita melihat misalnya tentang ekonomi haji, itu halal semua. Tetapi ini adalah rukun Islam kita, ini adalah kesempatan bisnis kita, tapi kita belum maksimum. Dalam rangkaian haji itu 3 hingga 5 juta orang makan. Tetapi berasnya dari mana? Anggurnya dari mana? Dagingnya dari mana? Ikannya dari mana? Bumbu-bumbunya dari mana? Indonesia sangat kecil. Belum lagi jikalau kita geser sedikit kepada telekomunikasi. Itu 5 juta orang berkomunikasi pakai handphone apa? Bukan kita juga. Apalagi jikalau kita masuk ke tenda di Arafah. Itu bukan kita juga. Apalagi jikalau kita tanya busnya apa. Nah yang kita punya itu cuma air zam-zam. Ditanya, oh ternyata jeriganya dari Cina juga. Yang kita punya cuma kurma, plastiknya juga dari Hong Kong. Jadi sesungguhnya ini adalah sajadah juga dari Belgia, sedikit dari Turki. Nah jadi ini adalah satu kebodohan kita, satu kelemahan kita yang sekarang diingetin sama Amerika. Indonesia bangun dong, kamu punya rukun Islam yang kelima. Masya Allah itu luar biasa, ekonomi haji itu bisa lebih dari 1.000 triliun setiap tahun. Dan itu wajib dan tiap tahun nambah terus. Bahkan hotelnya kadang-kadang gak cukup, restoran juga gak cukup. Nah tetapi
ketika kita melihat dari mana sumber makanan, sumber minuman, sumber buah-buahan, sumber sayuran, itu udah ada label halal, tetapi bukan dari kita tuh. Padahal Indonesia adalah pengirim haji terbesar. Dan di situ ada ekonomi halal yang super amat sangat besar di dunia. Jadi mungkin jika kalau dalam 1 bulan atau 40 hari perputaran ekonomi di mana terbesar, itulah ketika haji. Dan Indonesia sedikit sekali. Berarti saran Anda adalah Pak, kita harus mendorong lagi begitu ya? Kita harus Dorong lagi. berbenah, ada tugas pemerintah, ada tugas industri, ada tugas cendekiawan, ada tugas dari kita ini nih sebagai motivator dan promotor untuk percepatan. Jadi masing-masing dari kita termasuk juga dari DPR untuk legislasinya dan termasuk juga dari kita semua untuk al-halal nahnu. Halal itu adalah kita gitu dan halal itu adalah Indonesia karena kita diamanati sebagai penduduk negeri muslim terbesar dunia. Kudu ada di depan gitu. Oke, baik. Baik pemirsa, dan di segmen berikutnya kita akan bahas sebenarnya dari protes yang dilakukan oleh Trump ini kira-kira saran apa dan juga pertimbangan terbaik apa yang harus dilakukan oleh Indonesia. Usai jeda, tetaplah bersama kami.